Blunder Ahmad Dhani soal perkataan masyarakat. Taunya, PKI dulu melebur ke PDIP. Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Sejak keluar dari penjara, Ahmad Dhani agak menyembunyikan diri, atau istilahnya stay low. Bahkan ada kabar yang mengatakan dia tidak akan ke politik lagi. Ini mungkin sebuah efek kejut dan efek jerah buat dia. Tapi ketika ditunjuk sebagai wasekjen Partai Gerindra, ini mematahkan anggapan sebelumnya. Artinya, Ahmad Dhani kembali berpolitik. Ahmad Dhani pesan untuk TNI yang tengah memperingati hari jadi ke-75. Ahmad Dhani meminta TNI fokus kepada bahaya laten komunis. Bahaya laten itu komunis atau PKI karena ada dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. HTI, FPI, DITI tidak ada di dalam TAP MPR. Jadi fokus saja pada perintah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, kata Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menegaskan tak ada HTI hingga DITI di 3 partai politik Indonesia terbesar saat ini. Menurut Dhani, orang yang teriak waspada HTI hingga DITI terkesan norak. Apalagi kok takut sama PKS, tidak rasional, kata dia. Ya, masalahnya HTI dan radikalisme menyusup diam-diam. Mereka tidak menggunakan jalur politik secara terang-terangan, tapi melalui penyusupan orang-orang di segala lini. Ibarat mereka menanam bibit di dalam tanah, tidak kelihatan pada awalnya, dan ketika akar sudah menancap ke dalam tanah, tumbuhkan batang dan kemudian makin membesar. Makin besar hingga makin sulit untuk dicabut. Gerakan senyap ini tidak diketahui banyak orang. Baru-baru ini di Provinsi Bangka Belitung ada imbauan agar siswa SMA atau SMK membaca buku karangan pentolan HTI. Ini apa maksudnya? Apakah ini prank atau hayalan? Justru yang mengatakan HTI tidak ada itu yang norak dan berusaha membodohi publik yang kebanyakan sudah cerdas. Sebaliknya, mengapa masyarakat takut pada neo-PKI? Karena masyarakat taunya PKI dulu melebur ke PDIP, dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi Makruf. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti Trisila bahkan Ekasila, kata Ahmad Dhani. Ini adalah pernyataan yang sangat berani, tapi pernyataannya tidak menuding. Karena mengatakan masyarakat taunya PKI lebur ke PDIP meski kita tahu arahnya ini kemana. Paling PDIP hanya akan memberikan klarifikasi sebagai bantahan. Jangan bawa-bawa masyarakat lah, masyarakat sudah cerdas. Hanya sekian persen yang percaya isu PKI. Itu sudah terbukti lewat survei terkini. Kalau masyarakat percaya, tak mungkin PDIP bisa sebesar sekarang selama bertahun-tahun. Justru kelompok penjual isu agama dan PKI yang nyungsep dan tidak laku. Masyarakat yang bisa dibodohi hanya secuil. Itu pun kemungkinan dari kelompok sebelah yang memang bangga dibodohi. Tak tahu apa maksud Dhani mengatakan itu, hanya saja kalau memang ada kesan ingin menyerang PDIP, lihat dulu kondisi sekarang. Di Pilkada Solo, Gibran diusung oleh PDIP. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipastikan menjadi juru kampanye Gibran. Selain itu di Pilkada Medan, Sandiaga Uno disebut masuk dalam tim pemenangan Bobi Aulia bersama dengan Ketua DPP PDI Jarod Saiful Hidayat. Itu artinya hubungan antara PDIP dan Gerindra jadi harmonis, bukan? Dan lebih lucunya lagi, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Gerindra jadi bawahannya Jokowi sebagai Menhan. Kalau memang ada kesan ingin menyerang PDIP soal isu PKI, jadi Gerindra yang mulai berkoalisi dengan PDIP disebut apa? Mari kita tanyakan kepada Ahmad Dhani. Kalau kita berteman dengan gerombolan mafia, kita ini apa? Kalau Gerindra saat ini berteman dengan PDIP, Gerindra pantas disebut apa? Jokowi adalah juga bagian dari PDIP, dan Prabowo ikut merapat ke pemerintah. Jadi, Prabowo itu apa? Ini bukan menuding balik, tapi hanya heran dengan logika Ahmad Dhani, sehingga bikin bingung dan perlu diklarifikasi kembali. Asalkan dia berani mempertanggungjawabkan perkataannya, tidak masalah. Dikhawatirkan nanti sibuk klarifikasi, teriak dizalimi, rezim anti kritik, dan sebagainya. Dan ini adalah ulahnya sendiri, bukan gara-gara orang lain. Miris melihat orang seperti ini. Masuk ke politik hanya menjual statement bodoh biar lebih dikenal publik dan populer. Harusnya bijak berpolitik, bukan menjual sensasi yang menimbulkan kebodohan basi. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.